Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa TV LDNU rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji salah satu ayat dari surah Ali Imran, yakni ayat 33 dan seterusnya, yang dalam pembahasan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa keluarga, kisah-kisah keluarga para nabi dan orang-orang solih yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Qala Subhanahu wa ta'ala, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, memilih Nabi Nuh wa ala Ibrahim, dan memilih keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan memilih keluarga Imran alal alamin, atas seluruh alam. Kenapa Nabi Adam dipilih atau disebut oleh Allah pertama kali? Disebutkan dalam kitab tafsir. Ini yang saya bawa supaya tafsir, karena Nabi Adam adalah Abul Bashar yang pertama, nenek moyang manusia yang pertama. Kemudian disebut Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Karena disebutkan wasan Nabi Nuhin Abil Bashari Asani. Nabi Nuh adalah nenek moyang manusia yang kedua. Kemudian disebut oleh Allah wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa keluarga Nabi Ibrahim? Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapak dari para Nabi. Dari jalur istrinya Siti Sarah lahirlah Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lahirlah Nabi Yusuf alaihimussalam. Dan dari jalur istrinya Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian keturunannya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata oleh Allah tidak hanya keluarga Nabi yang disebutkan dalam ayat 33. Allah juga menyebutkan keluarga Imran. Inilah yang menarik. Kenapa? Karena dari sebelum Allah menyebut Ali Imran, semuanya adalah keluarga Nabi. Kisah itu menjadi sebuah kisah yang patut kita teladani. Karena apa? Karena yang disebut adalah para Nabi. Tetapi berbeda dengan Ali Imran, karena disebut adalah Imran, dan kita ketahui bahwa Imran ini bukan termasuk dari para Nabi. Kenapa keluarga Imran disebut oleh Allah? Bahkan nama Ali Imran itu disebut menjadi salah satu nama dari surah di dalam Al-Quran Karim. Maka melanjutkanlah kita di ayat selanjutnya, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd wallahu sami'un 'alim. Kisahnya akan dimulai dari istri dari Imran. Iqalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Ketika istri dari Imran yang disebutkan di sini bernama
Hannah. Jadi di sini di dalam kitab Sofal Tafasir disebutkan wasmuha Hannah binti Fakut, Imra'atu Imran atau istri dari Imran. Ketika istri dari Imran ini hamil, beliau berdoa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berdasarkan apa yang ada dalam perut istriku, apa yang ada dalam perutku, fi batni muharraran, yang aku inginkan agar nanti lahir laki-laki yang memperjuangkan agama. Nah, ini yang menarik. Jadi kecenderungan dari istri dari Imran yang bernama Hannah itu ingin agar mempunyai anak laki-laki. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah doa-doaku. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Di ayat 36, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika telah melahirkan, Hannah ini ternyata melahirkan bayi perempuan. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku melahirkannya perempuan. Jadi seolah Imra'atu Imran ini tidak terima karena doanya belum dikabulkan oleh Allah. Ingin punya anak laki-laki, ternyata oleh Allah dikasih anak perempuan. Wallahu a'lamu bi'abu'at. Allah lebih mengetahui tentang apa yang dilahirkan oleh Imra'atu Imran. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka kemudian bayi yang lahir dari rahim Imra'atu Imran, bayi yang lahir dari Hannah binti Fakut tadi, diberi nama Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa dari seorang ibu, aku memohonkan kepada Engkau wahai Tuhanku agar anakku ini dan seluruh keturunannya dijauhkan dari syaitan yang terkutuk. Fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin wa ambata wa nabatan hasanah wa kaffala Zakaria. Ini yang lebih menarik lagi, ternyata Maryam ketika sudah lahir tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, melainkan wa kaffala Zakaria, diasuh oleh Nabi Zakaria, yang pada saat itu Nabi Zakaria itu belum mempunyai keturunan, tapi sudah tua. Dalam ayat yang lain, Rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani kibar wa imraati akhir. Bagaimana bisa wahai Allah, ini salah satu curhat dari Nabi Zakaria, bagaimana bisa aku nanti mempunyai anak sedangkan aku sudah tua dan istriku adalah seorang wanita yang sudah menopause. Ada yang mengatakan akhir itu bermakna menopause, ada yang mengatakan akhir itu mandul. Nah, dari sini ada hal yang menarik. Kenapa? Karena ketika Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria, Nabi Zakaria heran terheran-heran karena setiap hari Nabi Zakaria mendapati Maryam sudah mendapatkan rezeki makanan yang berlimpah. Kullama dakhala alaihi Zakaria mihrab wajada inda rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, satu tempat yang ditempati oleh Maryam, wajada inda rizqa. Nabi Zakaria mendapati di situ sudah ada makanan, sudah ada rezeki. Maka kemudian Maryam mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, qala ya Maryam anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana ini semua? Qalat wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kata Maryam, wa min indillah, semua rezeki ini itu dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang ia kehendaki dengan tanpa
terhitung-hitung. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Begitulah Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria belum dikehendaki oleh Allah punya anak, Nabi Zakaria berikhtiar. Kalau bahasa sekarang, Nabi Zakaria itu mengadopsi anak. Ini menjadi salah satu syariat. Barang siapa yang belum punya anak, belum punya keturunan bertahun-tahun, maka disyariatkan seperti syariat Nabi Zakaria, dia mengadopsi anak, yakni mengadopsi Maryam. Maka berkah mengadopsi Maryam itulah kemudian Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Salah satu doa Nabi Zakaria yang diabadikan oleh Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berbeda dengan redaksi doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ini doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhan, karuniakanlah kepadaku dari sisimu zurriyah, keturunan thayyibah yang baik. Salah satu doa Nabi Zakaria yang diabadikan oleh Allah. Maka barokah dari doa Nabi Zakaria, barokah dari mengadopsi, mendidik, mengasuh Maryam, Nabi Zakaria diberikanlah keturunan yang kita kenal dengan nama Nabi Yahya. Jadi Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Maryam lebih menghebohkan lagi, karena singkat cerita, karena ini episode terbatas, maka Maryam ini ketika sudah dewasa, di dalam asuhan Nabi Zakaria tidak pernah sekalipun ada satu orang yang menjenguknya, tidak pernah sekalipun ada orang yang masuk ke dalam mihrab tempat dari Maryam berada. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala merencanakan sebuah rencana yang luar biasa. Maryam tiba-tiba hamil. Dan seperti yang kita ketahui, dari rahim Maryam inilah kemudian lahir seorang laki-laki seperti doa dari Hannah tadi, Imratu Imran, yang kemudian kita sebut, kita kenal dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka singkat cerita, keluarga Imran melahirkan seorang bayi perempuan yang semestinya diinginkan laki-laki, diberi nama Maryam. Kemudian Maryam melahirkan seorang anak laki-laki sesuai keinginan Hannah binti Fakut, yang kita sebut dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Zakaria barokah mengadopsi Maryam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaruniailah seorang anak yang bernama Yahya. Walhasil, ada kesimpulan yang patut kita garis bawahi, bahwa terkadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lantas diijabah begitu saja, dikabulkan kontan langsung, tetapi Allah mempunyai perencanaan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Kadang kita berdoa belum diijabah oleh Allah, Allah mempunyai rencana yang sekiranya ini lebih baik, sekiranya rencana ini lebih baik bagi kita. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan Nabi Isa alaihissalam dari rahim seorang Maryam, dan Maryam lahir dari seorang perempuan yang mulia bernama Hannah binti Fakut, istri dari Imran. Dan kemudian Maryam ini juga menjadi salah satu nama dari surah di dalam Al-Quranul Karim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma fiqal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.